Kenapa? Karena justru itu yang dimaksud dengan menguji dasar negara dengan menghadapkan pada ideologi baru. Nah, konyolnya BP Badan Penyelamat Badan PPI Pancasila itu setiap kali saya dapat undangan bunyinya, oke bisa bicara di diskusi Pancasila. Oke, saya datang. Saya tanya temanya apa? Temanya Pancasila sudah final. Ngapain didiskusikan sesuatu yang sudah final? Kacau. Anda mau bikin seminar Pancasila, berarti ada potensi untuk menafsirkan ulang Pancasila. Itu namanya seminar akademis. Kalau udah final, ngapain mau didiskusikan, diseminarkan? Jadi kacau cara berpikir rejim itu. Terima kasih. Nah, ini dari mana? Ini apa ini? Ini. Oke. Dari mana? Saya bicara di sini atau di situ? Oke. Oke, saudara, ada di sini karena ada suasana yang mendorong pertemuan ini diberi judul yang radikal. Persoalan hukum. Persoalan hukum macam-macam bisa diselesaikan melalui pengadilan, bisa settlement di luar pengadilan, bisa juga di bawah meja, under table transaction, dan kebanyakan yang diterangkan oleh Ahmad Suryono adalah krisis hukum karena etis di dalam penyelesaian hukum tidak didasarkan pada dalil hukum, tapi pada transaksi politik. Dan itu memang yang ada di kita. Kedua, saya tertarik dengan istilah perspektif. Hal yang tidak lagi dibicarakan di dalam suasana politik hari ini itu perspektif, cara pandang. Karena ada hari ini bukan cara makan, bukan politik, ini cara ngamuk. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi terima kasih karena mahasiswa Muhammadiyah mengambil inisiatif untuk membongkar skandal hukum, skandal politik, skandal ekonomi dari perspektif konstitusi. Jadi, saya berharap menyodorkan program yang disodorkan oleh Suryono, yang disodorkan oleh Suryono oleh Pak Dekan. Kalau konstitusinya yang bermasalah, mau ngapain? Ya, karena itu dulu perkaranya saya tertarik untuk kuliah awal kuliah ngomong politik tentang apa itu, dan kebetulan jadi saya ingat pulang pengetahuan tentang filsafat. Istilah konstitusionalisme dibuat pertama kali di abad 15 di era Franco Galla di Italia. Era itu kita tahu sebagai era yang mendorong orang untuk pindah dari feodalisme pada demokrasi. Jadi konstitusionalisme adalah transisi dari feodalisme ke
dari kekuasaan raja ke kekuasaan rakyat. Itu idenya. Karena itu, kalau Anda baca-baca dokumen awal sejarah konstitusi, konstitusi itu dirumuskan begini. Konstitusi adalah hak rakyat untuk membunuh penguasa. Itu dalil pertama dari konstitusi. Membunuh penguasa, bayangkan, dirumuskan secara legal. Kenapa? Karena dulu dianggap penguasa tidak mungkin dibunuh karena dia identik dengan tangan Tuhan. Tapi kemudian dibalik dan pembalikan itu terjadi di sebuah pagi di tahun 1789 di bulan Juli di alun-alun kota Paris. Ketika kepala Raja Louis XIV ditenteng oleh seorang warga negara dan diperlihatkan pada publik bahwa kepala raja itu tidak suci, buktinya bisa dipisah dari badannya. Itu yang disebut momentum demokrasi. Rakyat memutuskan bahwa kepala raja bukan wakil Tuhan. Karena itu pisau gilotin lewat persis dikurang sampai itu yang kemudian kita ingat sebagai awal revolusi Prancis dengan slogan liberté, fraternité, égalité. Revolusi Prancis tiba dengan slogan kebebasan, liberté, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Simbolnya matahari biru. Jadi Anda lihat bahwa demokrasi itu dibayar dengan putusnya hubungan gaib antara raja dan Tuhan. Disebut gaib karena si raja mengklaim dia adalah wakil Tuhan. Dan raja memutuskan bahwa enggak, wakil Tuhan adalah rakyat. Sejak itu berlangsunglah ada kium vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang di Indonesia suka disalah-tafsirkan. Seolah-olah Tuhan memerintahkan suaranya pada rakyat. Karena berbalik. Yang diputuskan rakyat bahkan Tuhan akan membiarkan itu. Vox populi vox Dei. Karena itu inti dari demokrasi yang telah diputuskan rakyat tak mungkin dibatalkan Tuhan. Tapi kemudian ada ekses itu yang diputuskan rakyat. Kalau itu maksiat dan konstitusi, maka Tuhan tidak mengiyakan. Dasar dari Tuhan tidak mengiyakan dibuatlah prinsip pramudianya, yaitu rakyat boleh membunuh pemimpin. Jadi itu sangat radikal kemudian. Dan dalam evolusi kemudian konstitusi menjadi alat normatif untuk mengatur politik. Sekali lagi, kita istilah alat normatif. Normatif artinya seharusnya politik dituntut oleh konstitusi. Seharusnya itu prinsip normatif. Tapi terjadi tidak. Politik mengakali konstitusi. Nah karena itu tadi ada kebingungan kalau misalnya konstitusinya bermasalah, mau kemana? Sebenarnya konstitusi tidak lagi bermasalah, karena dia adalah akumulasi dari kecerdasan publik dan kecerdasan rakyat. Kalau kecerdasannya berubah, maka ubahlah konstitusi. Di dalam negara-negara komunis, konstitusi itu mengikuti tahapan perkembangan masyarakatnya. Nah itu kalau ekonominya feodal, konstitusi feodal. Kalau ekonominya berubah jadi kapitalis, konstitusinya kapitalis. Kalau ekonominya jadi sosialis, konstitusi staging, sequences itu yang kita pelajari kalau kita belajar tentang teori konstitusi dari perspektif Marxisme. Tapi dalam perkembangan akhir,
konstitusi itu kemudian jadi semacam objek dari pertengkaran metodologi. Sekarang saya nggak tahu di Muhammadiyah ada nama yang Economic Analysis of Law, EAL, analisa ekonomi terhadap hukum, bukan hukum ekonomi, tapi gejala hukum diterangkan perspektif ekonomi. Jadi hukum dianggap sebagai soal supply and demand. Di Indonesia itu juga boleh itu, tapi salah. Harusnya yang ngantuk di apa? Ekonomi yang masih. Pada bagian literatur, pembukaannya namanya Mahkamah Konstitusi Amerika. Kalau udah habis makan kue yang namanya Richard Posner. Ya, Richard Posner. Saya kasih ilustrasi ini dari hukum. Bagaimana cara bekerja hukum dari perspektif ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, subjek hukum itu selalu berpikir rasional. Kalkulasi mana benefit buat dia. Dan benefit itu harus di atas cost. Karena makroekonomi, ekonomi, man selalu dianggap sebagai rasional maximizer. Berupaya untuk memaksimalkan rasionalitas. Contoh, misalnya di Jember ini tingkat kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat. Perkosaan datanya akumulatif. Oleh karena itu, legislator Jember memutuskan bahwa hukuman terhadap pemerkosa harus dinaikkan setara dengan hukuman pembunuhan. Dengan maksud efek jerah. Jadi dianggap kalau si pemerkosa yang biasanya dihukum maksimal 20 tahun dinaikkan hukumannya setara dengan pembunuhan jadi tidak penalti, hukuman mati, maka dianggap angka perkosaan akan turun. Logikanya begitu. Oke. Udah dibuat hukum baru. 2 tahun kemudian dievaluasi. Ternyata setelah pidananya dinaikkan, justru angka perkosaan plus pembunuhan meningkat. Mengapa begitu ya? Hukuman dinaikkan, crime justru ikut naik. Apa kira-kira penyebabnya? Lalu orang dasar penjahat udah memperkosa, malah membunuh lagi. Gak ada moral penjahatnya. Lalu kalau dia ada moralnya nggak jadi penjahat. Kita akademisi mesti bikin reasoning. Mengapa saat pidana terhadap perkosaan disetarakan dengan pembunuhan, dimaksimalkan pidananya, justru kejahatan perkosaan dan pembunuhan meningkat. Yang bisa jawab itu adalah pendekatan perspektif economic analysis of law. Yaitu bahwa kalau si pemerkosa sekedar memperkosa, maka kemungkinan dia ditangkap berdasarkan kesaksian saksi korban. Jadi dia akan dihukum mati karena ada korban yang menjadi saksi. Enggak begitu. Tetapi kalau setelah memperkosa dia membunuh, kemungkinan dia lolos
lolos dari. Jadi ada pertimbangan rasional, itu namanya kalkulasi ekonomi. Kita menganggap ini orang gila udah berproses berbunuh. Ya buat kita yang tidak punya DNA penjahat akan menganggap itu sebagai immoral. Tapi masih penjahat, dia berpikir sebagai seorang homo economicus. Lebih efisien memperkosa sekali membunuh daripada cuma memperkosa dan dihukuman karena korban bisa bersaksi. Itu logik saudara. Logika itu dipakai buat menghitung di dalam pengadilan. Ini teori pakai logika itu. Tapi ini mata kuliah nanti Pak Suryono ajarnya pakai di semester 7. Nah saya balik pada kita perspektif. Apa sih sebetulnya isi dari konstitusi? Waktu Muhammadiyah memilih untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, maka Muhammadiyah mendahului konstitusi dengan menganggap bahwa bangsa ini hanya mungkin dimerdekakan bila literasi diaktifkan. Oleh karena itu sekarang ada berapa Muhammadiyah di Indonesia? Mungkin ratusan, 140, 150, 170. Jadi Anda bayangkan kalau Muhammadiyah berhenti berpikir, IQ bangsa ini masih turun. Karena ada 170 universitas Muhammadiyah yang mengolah perspektif literasi, perspektif pedagogi untuk diinvestasikan pada bangsa ini. Karena itu Muhammadiyah adalah produsen IQ nasional. Dan saya hanya merasa lega berada di dalam lingkungan yang memproduksi intelijen. Bukan di DPR yang memproduksi rasa. Saya perangan ini sebagai kritik kepada politik. Anda lihat misalnya ruang tamu KPK yang seharusnya menjadi koridor of shame, koridor rasa malu, justru berubah menjadi koridor of fame, koridor rasa bangga. Karena si koruptor begitu dikasih jaket orange, dia tersenyum di depan kamera. Apa tak gila bangsa ini? Karena dia anggap saya cuma korupsi 20 miliar, saya korupsi 30 miliar, dan jadi selebritis, saya jadi selebritis. Itu disebut sebagai festival of shame. Disebutkan festival yang memalukan. Dan juga KPK salah karena dia diarahkan ruang tamunya jadi tempat konferensi pers dan koruptor. Tidak boleh. Mestinya begitu dipasang rompi orangnya, bawa langsung ke tahanan. Tidak boleh dipamerkan lagi. Akibatnya moral kita itu jadi relatif. Orang merasa bahwa itu apa-apa korupsi. Bahkan jadi selebritis, ceritanya berhari-hari di koran. Jadi kita nggak punya perspektif itu, ethical analysis terhadap crime. Itu soal kita. Ada bayangkan bagaimana kehidupan demokrasi mau diselenggarakan kalau pertanggungjawaban etis tidak dihasilkan justru oleh tadi Rono menggelisahkan. Kalau presiden berbohong, bagaimana dia? Tidak bisa diturunkan. Karena bohong itu adalah elemen etis. Hanya dia turun kalau rasa etisnya bekerja. Di Eropa, kalau harga kentang atau harga tomat naik 1 sen euro, orang bekerja turun karena dia bilang waktu kampanye harga tomat tidak akan naik, saya jamin.
2 minggu setelah dia naik, harga tomat naik 2 sen di Gojek. Karena dia malu menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin dia pertahankan itu. Itu harga tomat. Gimana kalau harga BBM, harga listrik, segala macam. Tapi tadi ada alasannya. Kalau nggak dinaikkan ya masuk ke BBM. Berarti Anda nggak punya kemampuan untuk menalar kemampuan Anda. Dan di situ sang presiden bertentangan dengan konstitusi. Karena perintah pertama konstitusi adalah perintah konstitusi terhadap presiden adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Itu ada dalam konstitusi. Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah perintah presiden. Kalau dia sendiri nggak cerdas, artinya dia inkonstitusional. Bongkar itu dalam upaya untuk memberitahukan bahwa konstitusi kita memerintahkan presiden untuk meningkatkan literasi masyarakat. Jadi ketika presiden apa misalnya? Meningkatkan literasi. Kalau setiap kali bertemu dengan anak SD, SMP, kuisnya hanyalah tentang menghafal nama-nama ikan, itu tidak meningkatkan literasi. Generasi anak-anak kita hanya akan jadi penghafal nama ikan, tidak dirangsang untuk berpikir logis. Melalui tadi ekonomi generasi sosial misalnya, seringkali saya kasih perbandingan, bagaimana misalnya nasib anak-anak kita kalau tidak dirangsang untuk berpikir kritis. Lain kalau presiden datang ke sebuah SD dan dia bilang, saya Presiden Republik Indonesia punya satu pertanyaan. Yang namanya Pak ya? Bukan. Pertanyaan saya, mengapa ikan tidak bisa panjat pohon? Anda bayangkan kalau Presiden ajukan pertanyaan ini. Si anak dipaksa berpikir. Dia akan buka Google, baca keterangan. Mengapa ikan tidak bisa panjat pohon? Ya, Google nggak bisa jawab. Dia telepon bapak ibunya yang lagi sidang di DPR. Bapak, Ibu, mengapa ikan tidak bisa panjat pohon? Ibunya jengkel. Kenapa sih panjat pohon? Bukan saya tanya, ini pertanyaan presiden loh. Maka ibunya akan berupaya untuk cari, bapaknya berupaya untuk cari keterangan. Kalau nggak dapat keterangan, dia akan pergi pada kepala sekolah. Tidak diajarkan tentang hukum kohesi dalam dunia dasar. Kenapa anak saya tidak diajarkan fisika awal tentang gravitasi? Sehingga dia bisa menerangkan bahwa ikan memang nggak bisa panjat pohon. Karena tidak punya selaput lendir yang melekatkan ikan dan daya kohesi dengan kulit pohon. Kalau cebong ada. Kepala sekolah nggak bisa jawab, maka gempar seluruh Indonesia. Kegemparan itu protes si anak terhadap kurikulum sekolah menyebabkan rasa malu pada menteri pendidikan. Dan seharusnya dia mengundurkan diri karena dia gagal menghasilkan kurikulum kritis pada anak umur 6 tahun. Itu namanya pertanggungjawaban konstitusional. Karena si menteri akan bilang, saya disuruh oleh presiden untuk meningkatkan literasi. Ternyata saya gagal karena kurikulumnya kacau. Karena saya bukan itu pemimpin yang etis. Jadi Anda lihat, pertanyaan presiden pada anak kecil menimbulkan kegemparan intelektual satu negeri. Menteri mengundurkan diri, dibikin komisi baru untuk menyusun ulang kurikulum yang basisnya adalah critical thinking. Siapa kurikulum itu akan disusun? Pasti ke Muhammadiyah.
tidak mengimajinasikan Indonesia semacam itu. Karena negeri ini disusun dengan pikiran dasar yang konstitusi kita dihasilkan oleh pertengkaran akademis yang sangat tajam di antara founding person, di antara bapak bangsa, nggak ada ibu waktu itu. Tapi apakah mereka intelektual? Enggak. Kebanyakan drop out. Tetapi mereka membaca seluruh ensiklopedia dunia sehingga pertengkaran 2-3 bulan di dalam rapat konstituan untuk menentukan dasar negara. Ini kecerdasan itu nggak ada di dalam rejim yang sekarang. Karena rejim yang sekarang anti pikiran, mencurigai pikiran. Itu ada tulisan no smoking area. Di ruangan ini, di istana tulisannya no thinking area. Karena setiap kali pikiran kritis langsung dituduh makar. Bagaimana kehidupan intelektual kita? Tidak mungkin tumbuh di dalam suasana ada momo yang disebut makar. Kalau saya ngomong sekarang bisa kena undang-undang ITE atau undang-undang apa. Padahal saya ngomong di dalam ruangan akademis, di mana dimaksudkan untuk menjadi provokator. Saya memprovokasi pikiran saudara. Stop provoking. Saya bukan profesor, saya provokator. Tapi memang tugas akademisnya memprovokasi pikiran dengan metode yang disebut dialektika. Jadi kekacauan itu terjadi karena kita akhirnya disusupi oleh kecemasan berpolitik dengan akal sehat. Akibatnya apa Anda lihat hari-hari ini? Politik kita masih soal ratna sarumpait. Habis energi kita. Sementara kita lihat 2-3 hari ke depan akan ada kontras bahwa keadaan di Palu kontras dengan keadaan di Bali. Di Palu diparkir 2 pesawat Hercules. Isinya adalah Indomie dan obat-obatan. Di Denpasar diparkir 30 private jet. Isinya adalah makanan impor dari luar negeri. Karena kepala-kepala negara atau perwakilan beserta sidang IMF takut diracun oleh orang Indonesia. Jadi kita lihat kontras antara kelaparan. Baca koran 2-3 hari lalu. Orang sudah meninggal di Palu karena kelaparan. Dan di Denpasar ada dipamerkan kemewahan. Jadi wartawan tanya, apa artinya itu Pak? Saya bilang, itu artinya Presiden sedang operasi plastik di Denpasar. Supaya nggak kelihatan wajah aslinya di depan publik internasional. Malu. Kalau dia beretika sedikit, dia bisa bilang, oke, karena saya Presiden Republik Indonesia konsentrasi di Palu, maka saya minta agar supaya sidang IMF itu ditunda 2 bulan lagi. Itu pemimpin yang etis. Tepuk tangan ini akan tiba karena dia akhirnya mengatakan saya pro pada problem rakyat saya. Soal hutang luar negeri akan negosiasikan belakangan. Tapi kita nggak lihat debat itu. Justru disebutkan nggak mungkin ditunda karena itu sudah diputuskan di zaman SBY. Memang SBY yang undang, tapi kan ada force majeure yang namanya bencana. Apakah karena SBY yang putuskan? Oleh karena itu malu kalau ditunda. Kecuali SBY menyembunyikan data bahwa akan terjadi gempa di Palu. Kan itu jalan pikiran hukumnya. Atau pemerintah
menyembunyikan data bahwa dia tidak mengerti tentang keadaan di Bali. Jadi Anda lihat debat kita itu debat yang konyol. Nggak punya jalan keluar, salahkan pemerintah sebelumnya. Tentu kalau SBY punya kemampuan fortune teller, membaca masa depan, kalau dia tahu bahwa 2 minggu lalu akan terjadi berbalik ini, lalu maka dia nggak mungkin mengundang IMF presiden di bulan Oktober. Dan SBY bukan membaca masa depan. Jadi kekonyolan itu ada di media massa. Media massa tidak kritis untuk menghasilkan diskursus baru tentang problem-problem sosiologis kita. Nah, saya balik pada masalah kita hari ini. Kalau keadaan semacam ini berlanjut sampai 5 bulan ke depan, keadaan di mana orang bertengkar tentang politik tanpa perspektif, maka saya bisa bayangkan bahwa mungkin saja pemilu berjalan baik, pemilunya berjalan baik, tapi 2 minggu kemudian ada krisis dalam masyarakat. Karena kita tidak punya kepekaan etis terhadap orang lain. Protes ketidaksepakatan hasil akan diselesaikan di jalan, bukan di dalam ruang akademis. Karena kita tidak dilatih berargumen, kita dilatih untuk mengumpulkan sentimen sebanyak mungkin. Nah, itu pentingnya mahasiswa mengambil alih situasi ini dan memberi nama pada situasi ini. Apa situasi kita hari ini? Kita bisa sebut situasi hari ini, boleh saya sebut dengan istilah the beginning of the end. Awal dari proses berakhirnya ini, beginning of the end. Semacam senja, beginning of the end. Kalau kita rumuskan situasi ini sebagai the beginning of the end, maka mesti ada a new beginning. Diskursus alternatifnya apa? Sebagai contoh misalnya, siapkah bangsa ini seandainya pemilunya gagal? Mestinya ada semacam komite yang sudah mulai mengantisipasi kalau gagal siapa tokoh masyarakat yang akan dimunculkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk menenangkan situasi chaos yang mungkin terjadi karena ketidakmampuan berargumen tiba bersama dengan kesulitan ekonomi di semester pertama 2019. Harus dipikirkan sekarang, karena situasi sekarang benar-benar tidak ada pola. Jadi kita lihat terus bahwa itu hashtag 2019 itu ganti presiden terus. Tidak boleh 2019 ngomong itu sekarang. Memang coba saya tes misalnya. Bisa nggak kita ganti presiden 2018 besok? Konstitusional enggak? Takut jawab. Konstitusional karena undang-undang dasar memungkinkan mengganti presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Namanya impeachment. Jadi konstitusi kita di dalam dirinya sudah memikirkan kok bisa presiden diganti bahkan sebelum 2019. Namanya impeachment. Kalau presiden berkelakuan buruk, ya di-impeach. Ada mekanismenya tuh. Kalau berbohong dianggap berkelakuan buruk, DPR bisa mengajukan nota kelakuan buruk, proses impeachment dimulai. Jadi kita dibikin tegang seolah-olah presiden tidak bisa diganti sebelum masa jabatannya berakhir. Bisa. Presiden sangat konstitusional. Fasilitasnya ada. Nah, teman-teman mahasiswa dan akademisi di sini juga teman-teman partai politik yang hadir di sini. Kita ingin mengaktifkan ulang Indonesia dengan akal sehat. Itu tugas dari kampus, tugas dari partai politik juga sama, yaitu menyusun kurikulum di dalam partai di
mana ada pendidikan tentang etika politik. Nggak ada, saya nggak lihat. Karena itu ada komplain lagi bahwa kebanyakan anggota DPR kita, legislator kita itu outsource, dibeli dari luar tanpa mengikuti kaderisasi. Padahal partai tugasnya adalah mengkaderisasi. Karena itu kita lihat begitu banyak anggota DPR yang buta huruf terhadap konstitusi. Saya sering cerita bahwa kalau Anda misalnya ada di Canberra, di kota Australia, Canberra itu kota yang sangat sepi, karena isinya pegawai negeri aja dan mahasiswa. Kota bisnisnya ada di situ. Kalau Anda keluar malam jam 2 malam misalnya, kan jarang mencari makan, susah cari makan jam 2 malam. Karena ada angkringan yang dibuka di situ. Anda masih bisa lihat gedung parlemen Australia, lampu di atas gedung itu masih menyala. Artinya minimal masih ada satu orang anggota DPR bekerja di gedung itu sampai jam 2 malam karena mau sidang besok dan dia mempersiapkan dalil oposisi pada pemerintah. Karena ada etika politik di situ. Siapa yang terakhir keluar dari gedung DPR, dia harus mematikan lampu. Jadi rakyat tahu bahwa wakil saya masih bekerja. Karena besok dia mau debat dengan pemerintah. Karena itu oposisi sangat dihargai. Karena cuma oposisi yang bekerja 24 jam. Karena dia menginginkan kualitas kebijakan yang mantap. Itu di Australia. Di Jakarta jam 3 sore, jam-jam segini, kalau Anda ada di Plaza Senayan, Anda pasti bertemu dengan anggota DPR. Karena mudah mengenali anggota DPR. Jasnya Hugo Boss. Hugo Boss. Bagaimana Anda tahu Hugo Boss? Karena memang label di sini dia baru beli dari butik di Plaza Senayan, dia nggak copot. Dia nggak tahu etika pakai jas. Begitu keluar toko label ditarik, pakai itu label sementara. Dipasang di situ supaya orang nggak lihat label di kerahnya. Tapi jasa anggota DPR ya. Bapak anggota DPR ya? Tahu dari mana? Gue bos. Lalu dia bangga, memang ini Hugo Boss. Terus saya tanya, tahu Pak siapa Hugo Boss? Ya perancang Jerman terkenal. Oh, kalau Hugo yang lain Bapak tahu nggak? Siapa? Hugo Chavez gitu. Kamu tuh pemain bola ya? Dia nggak tahu Hugo Chavez. Atau saya tanya Hugo yang lain, Hugo Grotius tahu Pak? Itu pemain telenovela. Hugo Grotius itu adalah bapak hukum internasional. Dia nggak tahu, padahal dia anggota Komisi 3. Dia nggak paham siapa itu Hugo Chavez, pemimpin kiri Amerika Latin. Dia nggak paham siapa itu Hugo Grotius, bapak hukum internasional. Tapi dia jadi anggota DPR di Komisi 3. Apa nggak absurd tuh? Atau saya tanya lagi, tahu nggak Pak bahwa Hugo Boss itu adalah teman baik Hitler? Karena Hugo Boss adalah perancang baju militer Hitler. Anda lihat baju militer Hitler kan? Seragam tentara Hitler kan keren, bagus banget. Perancangnya adalah Hugo Boss. Dan dia mengakumulasi kapital dari merancang baju Hitler. Kenapa? Karena dia mempekerjakan tawanan perang Hitler sebagai buruh pabriknya. Jadi gratis. Dia dapat kekayaan dari mempekerjakan buruh tawanan perang Hitler. Dengan kata lain, di selembar jas mewah Hugo Boss yang harganya minimal 40 juta, ada jejak fasisme, ada jejak pelanggaran hak asasi manusia. Yang dari nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada kurikulum etika politik, pendidikan politik sejarah konstitusi di dalam partainya. Beda dengan anggota DPR di Australia, Amerika, Eropa yang memang paham tentang dalil hukum, sejarah konstitusi, political ethics. Itu problem kita hari ini, problem etika politik, problem literasi. Presiden
presiden tidak mampu meningkatkan literasi sehingga anak-anak jadi penghafal nama-nama ikan. Anggota DPR tidak tahu sejarah konstitusi sehingga buta huruf terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Semuanya ada di depan mata kita saat ini. Keadaan itu, dan kita ingin berubah. Dalam suasana itu maka tidak heran kalau anggota DPR disebut sebagai binatang politik karena perilakunya sama seperti binatang. Dan saya belum pernah dengar ada anggota DPR politikus. Nah kita bahkan menerjemahkan salah political animal, terjemahannya bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Adjektif di belakang. Anggota DPR menerjemahkan diri binatang politik. Nah itu dia bergerak sebagai binatang. Padahal binatang yang berpolitik artinya kita manusia genusnya adalah binatang. Yang membedakan kita dengan binatang, kita berpolitik binatang kita. Apa itu politik? Politik adalah aktivitas mendistribusikan keadilan. Jadi kalau disebut political animal artinya saya binatang yang berpolitik. Artinya saya binatang. Genus paling dekat saya binatang bukan tumbuhan dan batu dan taksonomi biologis. Tapi saya berbeda dengan binatang. Saya mendistribusikan keadilan. Politisi tugasnya sangat berat karena dia harus mendistribusikan keadilan. Nah itu dia disebut sebagai political animal. Binatang yang berpolitik. Binatang yang mendistribusikan keadilan. Binatang adalah genus Proximum. Genus paling dekat. Politik adalah Faecies aestheticum. Ciri yang membedakan dengan binatang. Namanya Faecies aestheticum. Itu pengetahuan dasar. Kalau dia paham itu, maka dia akan bilang, saya politisi, tugas saya berat karena saya harus mendistribusikan keadilan. Karena itu ilmu politik di abad 15 Eropa disebut sebagai the highest of all science. Politik adalah the highest of all science. Politik adalah ilmu tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena kalau Anda belajar fisika, rumusnya gampang. Anda belajar arsitektur, tahu cara bangun rumah, ada rumusnya. Tapi mendistribusikan keadilan itu adalah ilmu paling rumit. Karena saya harus pegang terhadap rasa keadilan kelompok, individu yang berbeda, komunitas dan berlainan. Nah itu menjadi politisi, artinya menjadi ilmuwan tertinggi karena mesti paham tentang justice, injustice, etc. Tapi di kita, politisi tidak diajarkan itu. Politisi diajarkan bagaimana cara merampok APBN. Karena itu kalau Anda jadi politisi, Anda ingin agar supaya partai Anda mengusung Anda masuk ke bangga badan negara. Karena disitulah segala sesuatu ditransaksikan. Bangga. Jadi bangga kalau dibangga. Dengan kata lain, anggota DPR ditugaskan oleh partai untuk jadi debt collector, bukan jadi public educator. Muhammadiyah mengambil porsi public educator dengan mengaktifkan emosinya demi pendidikan. Anggota DPR mengaktifkan fungsinya sebagai debt collector, artinya perampok. Jadi kita lihat kontras antara universitas dan parlemen. Mestinya setara universitas dan parlemen. Karena parlemen seharusnya mendistribusikan keadilan. Teori keadilan dibahas di universitas. Mesti ada kerjasama etik antara universitas dan parlemen. Itu kekacauan berikut di dalam sistem keparlementaran ini. Jadi kenapa hukum kita kacau? Karena tidak ada public educator di parlemen. Itu masih berapa menit? 5 menit. Jadi keadaan kita ada di situ sekarang. Anda bayangkan kita mau membawa demokrasi ini ke 2019 dengan keadaan politik semacam ini.
kita mau membawa generasi baru ini 10 tahun ke depan dengan kemampuan sekedar menghafalkan Al-Quran. Kita mau membawa anak-anak balita kita ke depan dengan catatan WHO bahwa ada 2 juta anak stunting, nutritional stunting. Indonesia nomor 4 terbesar anak kurang gizi. Bagaimana kita mau membawa generasi baru 2019 kalau pemerintah tidak punya atau presiden tidak punya kemampuan mengaktifkan literasi, DPR tidak punya kemampuan untuk mengaktifkan keadilan, dan masyarakat kita diikuti oleh generasi yang kurang gizi. Sementara kita bicara tentang generasi milenial, kosong. Presiden terus generasi milenial iya, tetapi faktanya kita kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena hak ibu untuk memperoleh susu lebih baiknya susu bayinya itu berubah menjadi aspal untuk infrastruktur jalan tol yang mangkrak di mana-mana. Itu logikanya. Jadi membongkar logika itu tugas universitas. Memperlihatkan pada publik bahwa ada desain yang kacau di dalam public relation pemerintah. Pemerintah hari ini terus mengatakan tidak ada disparitas di dalam kehidupan kita. Memang nggak ada disparitas. Karena yang dipamerkan pemerintah adalah grafik indeks gini yang basisnya adalah expenditure, pengeluaran. Kalau saya, pengeluaran saya Rp10.000 sehari. Karena saya hanya butuh makan pecel Madiun dan kerupuk, cukup 10.000. Karena saya nggak mau overweight karena hobi saya naik gunung bukan politik. Jadi expenditure saya setiap hari 10.000. Seorang konglomerat di Jakarta ada yang pengeluarannya juga persis seperti saya 10.000. Karena dia cuma disuruh makan vitamin oleh dokter karena penyakitnya banyak. Jadi rasio kini saya dengan dia sama. Maka tidak ada disparitas. Pamerkan, tidak ada disparitas. Ya tentu saja karena yang diukur adalah pengeluaran, bukan harta, bukan aset, bukan kekayaan. Kalau diukur kekayaan, walau bisa walau. Nah, pameran statistik semacam itu yang hanya bisa dibaca oleh kekuatan nalar, kekuatan akal pikiran. Sialnya pers nggak mau memuat seluruh kritik universitas terhadap data statistik. Jadi kita punya problem di situ, saudara. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh Muhammadiyah? Tadi saya katakan bahwa Muhammadiyah memilih menginvestasikan pikiran pada bangsa ini. Dan itu adalah investasi paling bermutu untuk sebuah bangsa yang sedang krisis. Jadi ada gambar begitu. Ada 2 orang lagi berpikir keras menghadap arah terbitnya matahari. Yang di tengah berupaya mendorong agar supaya matahari bisa terbit lebih cepat sebelum 2019. Jadi saudara-saudara, saya percaya bahwa kumpulan akal pikiran di ruangan ini bisa mempercepat banyak matahari biru di 2019. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Bung Rocky berikan kuliahnya ya. Minum dulu, Bung. Ya. Ya. Bahwa apa namanya? Problem hukum yang ada di Indonesia itu juga punya akar dari problem politik yang ada di Indonesia. Karena aktor-aktor politik yang kemudian bertugas apa namanya? Memproduksi produk
punya masalah dalam etika politik dan etika hukum. Sementara lembaga pendidikan yang seharusnya kemudian menjadi partner untuk mendistribusikan aktor-aktor politik yang cerdas, yang kritis, yang rasional, justru kadang langkahnya harus dihentikan. Kita berpikir kritis sedikit, sekarang arahnya sedikit akan persekusi. Gitu. Oke. Sekarang kita nanti akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan kita berikan kepada peserta. Gitu. Nanti akan saya buka dulu beberapa termin. Waktu kita masih ada cukup panjang. Termin pertama itu akan saya buka 2 pertanyaan terkait dengan konteks yang hari ini kita bahas, dan kemudian nanti akan ditimbali oleh narasumber yang ada di depan. Dan silakan nanti disampaikan namanya siapa, biar kenal, terus dari mana, atau merepresentasikan apa. Dan yang kita prioritaskan dulu karena ini memang wilayah diskusi yang ilmiah, kita utamakan dulu bagi para sivitas akademik mahasiswa. Nanti kalau mahasiswanya sudah cukup puas dan kita waktu, maka penanya berikutnya bisa kita yang lain. Begitu ya. Oke, silahkan. Ya, ini tadi saya rasa saya sudah jelas menjelaskan. Saya berikan kesempatan dulu kepada mahasiswa dulu. Tapi nanti pasti kita masih ada beberapa jam lagi bagi pihak dari partai politik atau anggota legislatif dan sebagainya. Oke, silakan Mas yang ada di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa fisik Universitas Muhammadiyah Jember, tapi sudah selesai sekarang di UNED, di FISIP UNED. Nama saya Wildan. Langsung ada beberapa pertanyaan, ada 3 setidaknya. Pertama mungkin bisa dijawab oleh kalau tadi saya mengikuti panggilan Bung, mohon maaf saya panggil Bung Suryono ataupun Bung Rocky. Kalau misalnya ada poin yang penting tentang resource, tentang sumber daya partai politik yang hari ini tidak merepresentatifkan sebagai orang atau sebagai oknum-oknum yang memperjuangkan keadilan, karena kelemahan berpikir tentang konstitusi, tentang keadilan, tentang memperjuangkan hak rakyat. Saya pikir muaranya itu berangkat, saya pernah juga menonton di YouTube-nya Bung Rocky itu, ini berangkat dari sistem yang demokratis. Kalau misalnya tadi ingin melihat bahwa calon-calon yang punya posisi strategis itu bukan orang yang berpikir, bukan orang yang paham, tapi orang yang bermodal, bahkan artis yang mungkin bahasanya buta konstitusi, bahkan di DPR daerah, buta huruf itu ada, Sumber itu ada yang buta huruf, dia tidak tahu baca dan tulis, parah sekali. Nah, bagi saya itu karena sistem demokrasi yang terlalu vulgar, memberikan ruang pasar yang bebas bagi representatif sebagai dewan itu. Artinya itu hanya tesis yang melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil yang tidak cukup kompatibel di situ. Maka kemudian debatable tentang sistem itu untuk dirubah pemilihan tidak secara langsung ini panjang sekali. Bahkan ada orang yang tak sepakat ini mencederai demokrasi. Termasuk Bung Rocky juga mengatakan bahwa seharusnya yang paling pas itu oligarki untuk merubah sistem ini, untuk merubah yang lebih baik. Nah, saya mohon pandangan ini hanya tesis bahwa demokrasi pada akhirnya di Indonesia ketika pemikiran masyarakat cenderung kepo gitu, maka sulit untuk menerima, untuk menganalisis mana yang mampu atau mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua,
tentang ekonomi analysis of law. Gitu. Saya harus meminjam istilah yang berbeda. Saya harus mengatakan istilah berbeda. Bagaimana kemudian pandangan Bung Rocky ini khusus ketika ekonomi analysis of politik. Misalnya begini dengan logikanya, ada banyak tim, ada banyak pakar, ada banyak akademisi, bahkan di survei mengatakan pemilih atau terhadap Jokowi itu rata-rata tingkat pendidikan SMA ke atas. Dan pemilih yang pro terhadap Jokowi itu pemilihnya ke bawah. Lalu kemudian kita sudah mengkampanyekan ini kegagalan pemerintah, ini janji-janji yang tak terpenuhi. Tetapi survei 60% masih ke Jokowi. Dalam analisis politiknya itu bagaimana? Para kecipung itu tidak mau disadarkan. Tanda petik ya, tidak mau dikasih rasional berpikir. Para akademisi pontang-panting menjelaskan, kita bukan pendukung Prabowo, tetapi kita memberikan gambaran dalam rangka menganalisa pemerintahan. Walaupun kepastiannya kalau anti Jokowi maka otomatis kita harus mendukung Prabowo. Maka bagaimana analisis politik, analisis ekonomi, analisis of politik. Ketika banyak orang hari ini, misalnya janji yang sudah disampaikan gagal, pemerintah dianggap gagal, banyak orang yang masih Jokowi. Apa analisisnya? Kemudian yang kedua untuk Bung Rocky itu terlalu banyak sekali gambaran. Bagi saya, orang yang berpikir, yang menganalisa, yang tak terlalu fanatik politik itu hari ini di forum ini tidak ada yang memilih Jokowi. Bagi saya, tidak ada yang pro terhadap pengusaha. Karena etika politik, etika penguasa, kebobrokan penguasa, bahkan pemerintah menyalahi konstitusi tidak mengajarkan terhadap kecerdasan. Saya ingin melihat dari perspektif politik luar negeri. Karena bagi saya, di politik luar negeri itu tidak ada pemimpin-pemimpin yang berhasil kalau tidak didukung oleh politik luar negeri. Kenapa kemudian hari ini bertahan pemerintah? Setidaknya ada dua. Mempertahankan posisi tidak peduli masyarakat miskin, tidak peduli masyarakat cerdas, tidak peduli masyarakat dibodohkan. Bagaimana cara mempertahankan posisi? Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan aset? Dan saya pikir itu bukan hanya elit-elit Indonesia, tetapi ada peran luar negeri. Ada peran politik luar negeri. Kalau hari ini mungkin ada pemerintahan Cina yang mencoba mengeksploitasi. Dan pangkas. Kalau misalnya kita kembali kepada Jokowi ke SBY itu ada backgroundnya AS di situ. Maka tidak bisa hanya memangkas pemerintah hari ini. Kalau misalnya backupan dari politik luar negeri itu kuat, maka ketika Prabowo afiliasinya terhadap SBY itu kuat, saya kira sulit untuk menang. Terima kasih. Aplaus dari saudara Wildan. Oke, ini ternyata langsung diberikan 3 pertanyaan. Tapi tidak apa. Silakan kalau ada pertanyaan yang kedua. Partai politik ya, mohon. Kenapa demikian? Mulai awal sampai akhir narasumber ini kan memukul habis partai politik rasanya ya. Dan harus menyampaikan ini. Saya tadi diundang, saya mewakili mana partai politik yang lain enggak ada ya. Ya saya mewakili salah satu partai politik agar identitas saya lebih jelas begitu. Oke, silakan Bapak. Satu pertanyaan. Saya sudah kontak WA teman-teman partai politik di Jember, siapa yang hadir ternyata juga tidak ada jawaban. Ada Gerindra. Oh, terima kasih ada temannya Gerindra ya. Meskipun pada posisi yang berbeda saat ini. Begini, mari kita refleksi ke belakang. Kita refleksi ke belakang siapa yang memulai carut-marut negeri ini. Jangan lupa, ketika Prabowo membawa Jokowi seorang wali kota ke Jakarta, kemudian naik menjadi RI 1, kami sudah mengkhawatirkan akan terjadi kegaduhan di negeri. Mengapa? Orang yang belum memiliki kans nasional, dia harus memimpin negara yang sebesar ini. Siapa yang harus dia gunakan membantu kerjanya, dia juga belum banyak kenal. Tetapi saat itu yang namanya cebong dan kampret kan bersatu, Bung Gero. Justru kalau cebong dan kampret saat ini bersatu, maka kegaduhan negeri ini tidak akan pernah selesai. Keduanya ini memang harus diadu di 2019. Dengan demikian, maka kekuatannya akan semakin
mengecil, saya kira begitu pun. Ya, ini persepsi kami. Kami sudah menampilkan tokoh-tokoh. Golkar tadi cepat dipuji bagaimana bagusnya garis-garis besar haluan negara dalam bentuk garis-garis besar. Kemudian Mahkamah Majelis MPR yang begitu kuat untuk melakukan impeachment apabila presiden melanggar, juga kami jaga sepanjang itu. Konstitusi kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Siapa yang menginisiasi? Partai Golkar, Bapak-bapak sekalian, ada di sekalian, ya Partai Golkar. Tapi mohon maaf. Tapi kemudian kesepakatan itu kami mengakui suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami kalah di dalam kontestasi politik. Rakyat menghendaki perubahan. Oke, kita ikuti. Pilkada langsung, pilpres langsung. Dampaknya apa setelah pilkada langsung? Mana ada kepala daerah yang takut sama DPR? Mana ada presiden yang takut lagi sama DPR? Tidak ada. Sudah hilang impeachment. Ya, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Siapa yang bisa menjatuhkan mereka? Rakyat secara langsung. Pelanggaran berbagai macam kepala daerah sudah dilakukan, DPR tidak bisa menurunkan. Satu-satunya kepala daerah pasca reformasi yang bisa diturunkan hanya Aceh Fikri, gara-gara menikahi seorang gadis dan menceraikannya dalam waktu singkat. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Oke, Pak. Pertanyaan saya betul. Logiskah jika cebong dan kampret ini supaya berhentinya kegaduhan nasional memang harus diadu di 2019. Jangan sampai mereka bersatu kembali karena mereka lah yang membawa cikal bakal kegaduhan di negeri ini. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Ria Sukaryadi, Pak. Kami utusan dari DPD tadi ditelepon oleh bagian wakil ketua hukum dan HAM karena beliau tidak bisa hadir. Ada lawyer yang ada klien yang harus diatasi, saya disuruh berangkat. Dapil 3 nomor 7. Ini sudah ada 2 pertanyaan, gitu ya. Yang satu dari mahasiswa, merepresentasikan mahasiswa, yang satu dari partai. Di pertanyaan pertama itu dari kawan Gilda. Satu pertanyaan untuk Bung Suryono, kemudian 2 pertanyaan untuk Bung Suryono. Mungkin yang pertama ya, tentang SDM, budaya manusia yang ada dalam parpol yang ternyata tidak accountable. Bagaimana menurut pandangan? Terima kasih, Bung Wilda. Terkait dengan isu partai politik, ide Bu Sri Mulyani itu ide menarik. Pikiran alur logikanya, ya. Tapi memang pasti akan ada banyak pertentangan karena akan menyebut anggaran dan pasti akan ribet karena terkait dengan anggaran. Yang menarik bagi saya, termasuk ketika akan saya menjawab politisi Golkar, siapa? Ini soal posisi politisi Golkar, siapa? Oh, Pak Ria Sukaryadi. Ya. Mohon maaf Pak, nanti kalau jawaban saya agak musik Bapak. Saya mendorong punishment terhadap partai politik yang secara unsur pelaku korupsinya indikasi ya, saya katakan indikasi, tulis tebal-tebal dugaan di kasus PLTU Riau 1. Maaf Pak, Golkar terlibat. Tidaknya di situ. Kalau terlibat pidana korporasi, Wica juga mengajar ATN, saya ingin Golkar dibubarkan. Partai politik yang terindikasi korupsi, bubarkan saja. Pembubaran partai politik, domain Mahkamah Konstitusi. Dan belum pernah ada sampai sekarang. Pembubaran partai politik. Belum pernah ada. Inisiasi aja. Saya selalu rangsang kepada mahasiswa saya. Bikin dong tesis. Ayo kita dorong pembubaran partai politik yang tidak sesuai dan mengkhianati cita-cita rakyat. Apa mengkhianati cita-cita rakyat? Tidak memperjuangkan rakyat. Janjinya A nggak dilakukan. Nyolong duit rakyat. Kita mintakan kepada MK untuk dibubarkan partai politik. Saya lebih setuju seperti itu. Karena tipikal kita ini kalau nggak sakit, kalau nggak mau sakit, ya sakit.
saya dulu pemecat Golkar, tapi nggak ada urusan. Saya kasih tahu sama bapak saya, bapak ini harus operasi korban. Bapak di mana pernah? Saya bilang, Partai Golkar ini kalau terbukti melakukan pidana korporasi harus dibubarkan, nggak ada urusan. Agar punishment terhadap partai politik itu ada dan nyata. Kalau cuma persen-persennya keluar masuk penjara, ya dada aja, dada aja. Sekaligus juga pidana korporasi harus diterapkan kepada partai politik. Dan saya mau menunggu KPK menggunakan kewenangan itu untuk mempidana partai Golkar. Supaya apa? Supaya ada efek jerah. Ada Golkar besok karena terpidana korupsi kemudian dibubarkan partai politik. Keren. Orang berpartai mikir juga. Sekarang pertanyaan saya sederhana sih buat Bapak juga. Kalau Golkar dibubarkan, berapa juta orang yang menangis? Berapa juta orang yang menangis kalau partai Golkar dibubarkan? Bapak saya tanya. Oke, kalau saya nggak presentasi PDI deh. PDIP kalau dibubarkan, berapa juta orang yang menangis? Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi bagi saya, partai politik harus diberi efek kejut yang lebih daripada kita personal ya. Pejabat publik, pejabat pengelola negara, pejabat negara diberi efek kejutnya dengan pidana mati dan pidana seumur hidup dalam tipikor. Sedangkan korporasi dan partai politik yang juga terbukti terafiliasi dengan perbuatan korupsi nggak diapa-apain. Ini harus didorong. Mas Wildan, saya pikir penting ya sebagai kita sama akademisi untuk mendorong hal tersebut. Bagaimana mendorong agar ada punishment yang maksimal terhadap partai politik yang menjadi rumah dari resource pejabat publik yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Nah, kita sama-sama mendorong. Saya sebagai akademisi dengan sebagai calon akademisi punya murid kita dorong, kita buka logika berpikir mereka agar ini menjadi snowball yang akan menginspirasi masa depan anak-anak kita. Kok jadi sedikit Bang Rocky jadi provokatif begini sih saya? Yang kedua, walaupun bukan pertanyaan buat saya, analisis economic of law memang dikenalkan oleh Posner untuk menganalisis awalnya itu antitrust law, monopoli Bang Rocky. Jadi diperkenalkan untuk buat punishment terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan monopoli dan antitrust. Kalau kita bicara tentang antitrust dan monopoli, bukan barang receh. Korupsi 1/2M itu receh dalam antitrust. Bapak Ibu tahu berapa kejahatan yang dilakukan oleh salah satu provider telco di Indonesia terbesar hari ini tahun 2010 kalau tidak salah, 2005-2010 triliun. Kalau dikalkulasi hampir kalau tidak salah 20 sampai 25 triliun. Kalau cuma korupsi itu kan nggak ada apa-apanya. Nah, Posner kemudian membuat bahwa hukum itu harus juga dihitung efek ekonominya. Supaya apa? Orang-orang yang berperkara dan menggunakan hukum sebagai kebijakannya, ukurannya adalah ekonomi. Makanya dalam sistem hukum Anglo-Saxon, sistem pemidanaannya beda sama kita. Melakukan double atau triple perbuatan pidana kan hukumannya bisa berlipat-lipat, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita kan tidak, maksimal kecuali perbarengan dan mohon maaf Pak, jangan saya bukan ahli pidana. Kecuali mungkin ada klausul lain. Pasti diambil pidana terberat. Tapi kalau ada ini kan bisa, yang Anglo-Saxon bisa diakumulasi hukuman. Itulah yang mendasari analisis economic of law dalam pendekatan tersebut. Kemudian yang Pak dari Golkar tadi sama komentar saya mendorong Golkar untuk diaudit. Kalau mau terbukti, ya bubarkan. Bukannya Golkar, saya pikir semua lah. Pribadi yang Suryono nanti mungkin bisa ditambahkan ke Prof ya. Soalnya tadi ada satu poin ya. Ini apakah jangan-jangan SDM dari para legislator yang ada di negeri kita, pemerintahan itu mereka itu bisa masuk ke sana sementara mereka tidak cukup paham betul itu karena memang keran demokrasi itu tak terlalu lebar. Dan yang kedua mengenai kalau misalnya economic analysis of how itu dilakukan, apakah kita mungkin juga melakukan economic analysis of politics? Silakan, Bung Robi. Oke, saya coba layani pertanyaan itu ya.
satu hal yang salah ditafsirkan seolah-olah demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Jelas mekanismenya adalah pilihan rakyat. Tapi filosofi dari demokrasi bunyinya begini. Demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal. Misalnya saya terpundi mewakili dapil ini, maka saya jamin bahwa kapasitas saya sama dengan bila Habib terpundi atau Suryono terpundi, sama. Jadi buat apa dipilih wong? Sama. Dari situ ada prinsip primus inter pares. Yang utama di antara yang sama. Saya terpundi sebagai primus inter pares di antara dia yang sama. Itu dasarnya. Karena itu disebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, kalau dalil itu kita pakai, diujikan pada hari ini, memang tidak kompatibel dengan kultur politik kita. Sebetulnya begitu. Mengapa? Karena istilah rakyat di dalam diskursus politik kita lain dengan istilah people di dalam diskursus demokrasi barat. Hari saya terangkan, di dalam diskursus politik barat, people itu betul-betul sovereign, berdaulat. Kenapa? Karena ada peristiwa, sekuensis peristiwa yang membuat rakyat percaya bahwa hanya pada otaknya tergantung kehidupan. Mulai dari sebut aja 12-14 Magna Carta dibuat di Inggris, terus menerus John Locke bikin teori, Thomas More segala macam, sampai akhirnya tiba pada 1789 yang saya terangkan tadi. Rakyat memutuskan bahwa demi fraternité, égalité, liberté. Jadi demokrasi itu pengalaman historis yang berbeda kualitasnya di Eropa dan di kita di sini. Prancis mengalami revolusi sosial, seluruh institusinya berubah. Amerika nggak pernah mengalami revolusi sosial. Amerika mengalami revolusi nasional. Jadi cara orang Amerika memahami liberté lain dengan cara orang Prancis memahami liberté. Orang Prancis dari awal, mulai anak masuk SD, dia sudah diajarkan tentang filsafat, tentang keadilan. Karena bagi orang Prancis, segala sesuatu boleh terjadi, tapi jangan sampai social solidarity tidak dipahami sebagai etika dasar warga negara. Jadi social solidarity adalah prime ethics of every French citizen. Amerika prime ethics-nya bukan solidarity, tetapi liberalisme. Itu poin orang Amerika. Dari manapun Anda datang, Anda bisa menjadi pemimpin tertinggi Amerika. Karena Amerika bukan negara yang disiapkan untuk satu suku. Amerika itu negara imigran. Semua orang ada di situ. Jadi lain proses politiknya. Jadi kultur politik menyebabkan political efficacy berbeda. Misalnya, dalam soal pendidikan dasar. Orang Prancis menganggap setiap anak didik akan menjadi manusia terbaik kalau dia memahami warisan pikiran keadilan. Selesai. Orang Amerika sebenarnya menganggap bahwa keadilan itu bukan urusan negara. Jadi negara jangan coba-coba masuk di dalam logika keadilan. Karena keadilan itu adalah hasil transaksi liberal antar individu. Dari situ kemudian turun teori keadilan, ada teori keadilan libertarian, teori keadilan liberal. Nah kita Indonesia sering salah menafsirkan. Kita anggap kalau dia liberal artinya dia kapitalis. Nah, di Amerika nggak begitu. Kalau Anda bilang I am a liberal, saya seorang liberal, maka saya pasti pro Partai Demokrat, bukan Partai Republik.
Partai Demokrat mewakili pikiran sosialis di Amerika. Jadi liberal artinya kiri. Yang kanan adalah Republik, Donald Trump itu. Buat lihat mana yang kiri dan kanan dalam antropologi Amerika gampang. Pakai drone atau Anda dari helikopter. Anda lihat aja, kalau ada rumah besar, halamannya, di situ ada sepeda, buat sepatu joggingnya ada 5, anak-anak main di halaman. Pasti dia Partai Republik. Karena family value. Kalau Anda lihat kompleks itu apartemen, itu pasti Partai Demokrat lebih banyak. Karena konsepnya adalah profesionalitas. Nah, kita nggak bisa lihat di sini topografi semacam itu. Jadi orang Amerika, ya pertanyaan aja, oh ini wilayah Demokrat. Survei nggak perlu survei, pakai drone aja kelihatan. Karena kebiasaan Partai Republik adalah memelihara keluarga yang banyak anak Partai Republik. Partai Demokrat sebenarnya efisien. Itu soalnya saya terangkan tadi bahwa sejarah demokrasi di Yunani lain, sejarah demokrasi di Prancis lain, di Amerika lain. Nah, Indonesia apa sejarah demokrasi? Kita punya split personality. Kalau saya sebut rakyat, di Prancis menyebut rakyat artinya bangga. Di Amerika menyebut rakyat artinya bebas. Bikin apa aja. Di sini menyebut rakyat artinya ada hubungan kaum lakusan. Jadi istilah rakyat di dalam kultur politik kita tetap dianggap sebagai orang bawahan. Itu kulturnya masih begitu. Ini bukan rakyat yang liberty, equality, fraternity. Bukan rakyat yang liberalisme Amerika. Tapi rakyat yang dikungkumi oleh feodalisme, masih feodal. Kan aneh rakyat tapi feodal. Itu kita dijepit, dan kultur itu tidak berakhir oleh reformasi. Pada waktu reformasi, kalau kita pakai teori politik transisi, reformasi itu artinya dalam transisi keluar dari untuk pindah ke. Kan transisi artinya 2 langkah. Langkah keluar dari sistem otoriter masuk ke sistem demokrasi. Nah, kita baru langkah pertama keluar dari belum masuk ke, bahkan kita ragu-ragu masuk ke sistem demokrasi. Karena tadi konsep rakyat itu feodal. Dan partai yang menyebut diri demokrasi sekarang feodal. Itu soalnya. Anda nggak bisa protes pada ketua umumnya, karena ketua umumnya mewarisi feodalisme. Soekarnoisme misalnya itu feodal. Bukan ajarannya tapi tafsirnya. Karena itu yang disebut Soekarnoisme itu sekarang jadi nama keluarga, bukan lagi nama ideologi. Kan kacau kan? Dan kita ada di situ. Nah, Golkar juga selamat dari reformasi karena soal feodalisme ini. Sehingga Golkar yang sebetulnya nggak boleh masuk di dalam sistem demokrasi, ternyata carry over, terikut serta masuk ke dalamnya. Karena tadi reformasi kita pilih dan bukan revolusi. Kalau revolusi Anda pasti keluar dari sistem. Nah, saya ingatkan lagi waktu kita mulai dengan reformasi, seharusnya sebetulnya seluruh mahasiswa Indonesia berpikir tentang revolusi pada 98. Revolusi artinya berpindah secara kualitatif dari satu sistem ke sistem yang lain. Berpindah secara kualitatif. Itu perpindahan kimiawi namanya. Dari satu struktur molekul ke molekul yang baru. Berpindah secara kualitatif. Tapi kita takut kalau kita pada revolusi waktu itu. Kita coba selundupkan keinginan untuk berpindah secara kualitatif ada istilah yang lebih lebih, yaitu reformasi. Hari ini kita pilih istilah reformasi, bukan revolusi. Karena bahkan istilah lebih lebih lagi, restorasi. Jadi karena mental kita tidak cukup kuat, maka kita terima akibatnya sekarang. Kita enggak jadi revolusi, cuma terjadi reformasi. Reformasi itu adalah perubahan fisika, bukan perubahan kimia. Gimana fisikanya aja berubah. Nah,
apa-apa. Jadi saudara, itu perkara pidana. Yang terakhir, pertanyaan dari Mas itu bagus ditanyakan. Apakah sekarang masih ada sistem oligarki? Saya kira enggak. Memang teori politik terakhir masih menyebut Indonesia oligarki, tapi saya mau bantah teori itu. Kalau oligarki, ada perundingan di antara oligark untuk menentukan siapa yang kita jadi calon DPR, siapa yang kita jadi bupati, supaya kita bisa kontrol dua-duanya itu, DPR dan bupati, di antara oligark. Tapi yang ada sekarang bukan oligarki, tapi plutokrasi. Plutokrasi itu kekayaan, pemerintahan sejumlah orang kaya. Pluto artinya kaya. Saya gambarkan ilustrasinya. Kalau saya punya uang, saya mau mengamankan potensi sumber daya mineral di Jember, tambak emas. Saya lagi incer tambak emas. Maka sejak sekarang saya investasikan uang saya secara pribadi pada seorang caleg. Oke, nih saya kasih uang kampanye, bisa ikut dalam diskusi mahasiswa supaya tahu potensi kritis mahasiswa. Dapat uang, lalu dia kampanye. Dengan tujuan kalau dia terpilih, saya akan minta dia membuat regulasi yang kondusif bagi kepentingan investasi saya di tambang emas ini. Tapi saya tahu caleg ini agak bodoh. Ini satu waktu dia pasti akan terjebak kasus itu. Oleh karena itu, saya tetap dorong dia jadi anggota DPR. Tapi saya cari tahu siapa yang bakal jadi ketua pengadilan negeri 2020 nanti. Bisa dilihat kan track recordnya. Karena itu saya upayakan supaya si calon yang sekarang misalnya masih atau jaksa 2020 siapa? Ada jaksa yang bagus di Jakarta. Saya mulai sogok kepala kejaksaan supaya jaksa itu dipindahkan ke Jember. Supaya 2020 kejaksaan Jember dipimpin oleh orang yang saya sogok. Dengan cara itu saya tahu kalau calon legislatif yang saya biayai kena perkara, dia akan dituntut oleh jaksa yang juga saya biayai. Jadi rada aman. Tapi saya tahu jaksa juga bego, ini pasti diputus pengadilan. Oke, kepala pengadilan yang akan datang 2020 saya intip juga di dalam meritokrasi hakim saya sokong, maka akan ada kepala pengadilan yang juga saya sokong. Akibatnya banyak akan diputus dengan hakim. Tapi saya tahu dia masih masuk penjara. Saya pelajari lagi siapa yang akan jadi kepala penjara Jember. Saya sogok lagi dia, sehingga nanti kalau dia di penjara, dia dijamin hidupnya bisa keluar malam, besok pagi dibawa pulang ke penjara. Jadi Anda lihat, plutokrat itu bekerja demikian sistematis. Dia bisa tentukan nasib orang itu di 2020 karena kayaknya kayak itu yang terjadi. Jadi mafia hukum itu lebih canggih dari yang digambarkan. Jadi dia hitung secara economic analysis of law tadi, cost and benefit analysis. Dia tahu bahwa dia keluarin 300 miliar sekarang dengan akibat si legislator masuk penjara. Tetapi regulasi untuk menghasilkan tambang emas dia udah pegang sekarang. Logika korupsi hari ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar secara tajam melihat potensi untuk terlibat. Itu yang disebut sebagai plutokrasi, kekuasaan kerasi dari Pluto, dari orang yang. Nah, para pemuda itu yang sekarang beroperasi untuk mempertahankan seluruh potensi izin yang sudah dia miliki, yang bisa batal kalau terjadi pemerintahan baru. Jadi ya, plutokrasi, agak segala macam, tapi logika berpikirnya. Nah, mahasiswa kekurangan informasi tentang potensi ini. Jadi kalau dibilang bahwa tadi cebong dan harus diuji, ya. Kalau
cebongnya nggak dipelihara oleh plutokrasi. Jadi sekali lagi proposal boleh diterima, partai politik metode berpikirnya bisa ditapis oleh akademisi supaya ada filter logika di dalam proposal politik. Kalau udah kampanye di atas panggung, gak mungkin lagi dibantah jalan pikiran partai, karena dia akan pakai demagogi sambil nggak ada kesempatan orang bertanya, karena begitu dia selesai bicara dikasih kode dangdut mulai. Jadi nggak ada transaksi argumen. Nah, saya usulkan agar supaya kampus jangan alergi pada partai politik, undang partai politik sebanyak mungkin ke sini, lalu kuliti jalan pikirannya. Dengan cara itu kita pastikan bahwa pedagogi politik akan dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah di Jember. Ya, itu pandangan dari Bung Rocky mengenai pertama. Tapi tadi ada yang mungkin perlu didetailkan lagi mengenai kalau kita juga bisa menggunakan bahwa kita juga bisa menggunakan gitu, dalam memahami dinamika perpolitikan hari ini. Itu tentunya ini yang saya tangkap bukan political ekonomi ya, artinya. Memang jangan lupa bahwa yang akan ikut pemilu nanti 2019 bukan cuma berapa partai, 16 partai. Paling enggak akan ada 19 partai yang ikut. Selain 16 itu ada tambahan. Partai politik Australia, partai politik Cina, dan partai politik Amerika. Ya. Karena di setiap pemilu negara yang potensial menimbulkan krisis akan ada intervensi asing. Yang ikut pemilu di Amerika bukan cuma Demokrat dan Republik, tapi juga Partai Komunis Uni Soviet dari jarak melalui sosial media. Itu yang saya maksud, kita harus tahu bahwa Indonesia itu terbuka sehingga seluruh kepentingan. Nah, kita bayangkan misalnya soal elemen ekonomi di dalam politik ke depan. Setiap kali pemerintah mengatakan bahwa nggak usah takut dolar sampai 16.000, karena kita mampu untuk intervensi pasar untuk menurunkan harga dolar. Pertanyaannya, apa memang mampu Bank Indonesia cadangan devisanya diguyur untuk menstabilkan dolar? Apakah harga rupiah itu ditentukan oleh Bank Indonesia? Di dalam financial market yang terbuka, harga rupiah besok itu bisa ditentukan di kamar 2x3 dari 2 orang player di Singapura. Dia bisa bilang kita bikin 16.000 yuk. Rupiah, lalu dia call Prancis, stock exchange Prancis dia call. Nah, mengapa begitu? Karena financial market beroperasi 24 jam sehari. Kalau di Asia tutup, New York Stock Exchange baru buka, New York tutup, Nippon baru buka. Demikian seperti itu. Jadi pasar uang beroperasi 24 jam sehari, sementara birokrasi cuma beroperasi 8 jam. Bagaimana mungkin birokrasi mengontrol pasar uang kalau dia cuma bekerja 8 jam? 8 jam itu pun 2 jam dipakai ngopi-ngopi, 1 jam makan siang dipakai bobo siang plus. Jadi ada keadaan yang tidak masuk akal kalau disebut pemerintah bisa mengendalikan ekonomi. Karena sistem ekonomi kita terbuka. Jadi nasib NKRI ada di dalam keadaan itu. Ada faktor global, ada faktor lokal segala macam. Nah, kalau dibilang masa depan NKRI gimana nantinya? Kalau terjadi perang terbuka, open war, Cina Selatan. Sekarang baru perang dagang ya, Cina dan Amerika. Kalau jadi perang terbuka, apa nasib Indonesia? Berapa lama NKRI bertahan? Menteri Pertahanan bilang, ya kita masih bisa bertahan, tapi enggak. Analisis terakhir, kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan
antara China dan Amerika, Indonesia hanya mampu bertahan 14 jam. Karena akan dijepit oleh armada ketujuh Amerika yang dari Okinawa turun ke Pakistan, yang dari Pakistan naik ke Okinawa, maka jalur barang energi macet. Cina Selatan nggak bisa masuk. Karena kita impor semua barang di situ. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi perang, hari pertama berapa banyak ibu yang meninggal dunia karena antibiotik tidak bisa lagi diimpor. Berapa banyak bayi yang kekurangan nutrisi karena susu nggak bisa lagi diimpor. Jadi kalau kita bilang Indonesia harga mati, harganya cuma 14 jam. Udah bisa mati. Nah ini nggak pernah dibicarakan negara potensi itu. Karena kita sibuk dengan kerja. Bukan pikir. Khas dari kompromi namanya. Tadi ada pertanyaan dan mungkin Bung Geru. Oke, itu aspek hukum dari soal KPI, PT-UN. Ada ketidakpercayaan publik terhadap institusi kita. Misalnya di dalam tradisi hukum Barat, PT-UN itu semacam call terakhir dari moral publik. Jadi seharusnya keputusan PT-UN itu nggak nyampe di kasasi. Waktu PT-UN dibuat, etikanya begitu, ngikuti cara berpikir Jerman. Karena pejabat yang diputuskan dalilnya oleh PT-UN seharusnya malu. Karena banyak pejabat diputusin PT-UN, ya mau diapain putusan PT-UN? Kan nggak ada pidananya di situ kan. Jadi PT-UN itu adalah moral call terhadap perilaku buruk pejabat. Karena itu pejabat biasanya mengundurkan diri, nggak perlu proses sampai ke kasasi segala macam. Tapi justru karena orang nggak percaya pada sistem, maka dia pergi ke kasasi. Itu sama seperti fungsi Mahkamah Konstitusi. Produk DPR seharusnya jangan sampai tiba di Mahkamah Konstitusi, jangan di review. Baru orang anggap, oh DPR bermutu. Tapi sekarang produk DPR itu numpuknya di Mahkamah Konstitusi. Artinya DPR memang memproduksi barang buruk. Kalau kita kritik produk DPR bilang silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ada mekanisme ini. Kalau Anda bikin barang baik, Anda nggak mungkin suruh kita pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kan saya malu kalau ini Aqua ini saya produksi, baru selesai keluar pabrik, udah digugat di lembaga konsumen. Usia saya malu saya produksi barang busuk itu. DPR malah bangga, ini produk kami. Kalau nggak setuju silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kan terbalik-balik pikirannya kan. Semakin bagus produk legislasi, seharusnya dia tidak di judicial review. Itu logik. Nah soal HTI, pada waktu itu kan dalil pemerintah adalah tuntutan masyarakat, karena itu menimbulkan kegentingan. Dan itu nggak pernah diuji materinya apa, material kegentingannya. Ada potensi makar. Lo makar itu kalau orang udah bawa senjata ngepung istana, itu makar, perbuatan awal makar. Karena dia memang ingin menjatuhkan pemerintah. HTI cuma ceramah-ceramah tuh. Saya nggak bela, tapi saya mau terangkan keadilan yang dalam berpikir. Jadi apa yang membahayakan? Waktu itu di ILD saya bilang, ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan. Saya bilang begitu di ILC waktu debat soal HTI. Nah sekarang kita lihat elemen dari HTI ansih gitu ya, yang mengupayakan cita-cita khilafah. Itu cita-cita setiap individu bercita-cita. Saya bercita-cita mendirikan negara ateisme. Ada yang bercita-cita mendirikan negara feodal. Ya biasa aja di dalam imajinasi politik biasa aja. Materialisasinya yang diatur undang-undang. Tetapi membayangkan
negara komunis boleh aja, membayangkan negara Islam boleh aja, membayangkan negara sekuler ateis boleh. Nah itu cuma status pikiran. Konstitusi kita juga begitu kan debatnya. Waktu kita bikin konstitusi, ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin kembali pada kerajaan, ada yang ingin negara liberal murni. Tetapi kemudian setelah ada kesepakatan bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, full stop. Ayat 2 pasal 1. Dengan kata lain, tidak ada kedaulatan Tuhan di NKRI. Tuhan itu berdaulat di hati kita masing-masing, tapi dia tidak berdaulat dalam urusan publik. Karena itu konstitusi bilang begitu. Lalu ada problem. Gimana kalau orang punya cita-cita untuk menjadikan negara ini berbasis kedaulatan Tuhan? Ya boleh aja. Kenapa? Karena justru itu yang dimaksud dengan menguji dasar negara dengan menghadapkan pada ideologi baru. Nah, konyolnya BP Badan Penyelamat Badan PPI Pancasila itu setiap kali saya dapat undangan bunyinya, oke bisa bicara di diskusi Pancasila. Oke, saya datang. Saya tanya temanya apa? Temanya Pancasila sudah final. Ngapain didiskusikan sesuatu yang sudah final? Kacau. Anda mau bikin seminar Pancasila, berarti ada potensi untuk menafsirkan ulang Pancasila. Itu namanya seminar akademis. Kalau udah final, ngapain mau didiskusikan di seminar? Jadi kacau cara berpikir rezim itu. Nah ini, ya silakan di-review. Kedua, kekacauannya adalah genealogi dari Pancasila. Genealogi ya, asbabun nuzul dari Pancasila. Di dalam diri Pancasila ada DNA Islamisme, yaitu Piagam Jakarta. Bagaimana menghilangkan itu? Itu adalah jejak historis. Jadi orang akan selalu balik pada semacam imajinasi, kan pernah ada pembicaraan itu, dan itu Piagam Jakarta itu dokumen negara. Jadi ada soal, selama demokrasi memungkinkan duel argumen rasional, silakan Anda mau punya gagasan mau bikin Indonesia pecah tujuh segala macam, asal itu gagasan intelektual diuji di forum akademis, ada soal. Nah sekarang kita takut membicarakan Indonesia karena ada soal Papua. Takut membicarakan Indonesia, jangan-jangan Aceh gitu. Loh, keadaan yang sama di Rusia juga begitu. Belum tahu harinya Rusia pecah, Eropa Timur juga pecah dengan soal-soal semacam itu. Karena memang antropologi bangsa kita tumbuh di dalam kecemasan karena kita tidak pernah dijajah maksimal oleh Belanda sehingga selalu ada kecemasan. Kalau dibilang ini negara postkolonial, saya bangga sekali. Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Kalau pernah dijajah mesti ada jejak kolonial. Apa jejak kolonial? Peradaban, bahasa, agama. Yang pernah dijajah itu Amerika Latin, dijajah oleh Spanyol. Jejak peradaban Amerika Latin adalah gereja Katolik. Filipina pernah dijajah oleh Amerika. Jejak peradabannya adalah sebagian besar orang Filipina bisa berbahasa Inggris. Nepal pernah dijajah oleh Inggris. Sebagian besar orang Nepal bisa berbahasa Inggris. Indonesia dijajah Belanda. Yang bisa bahasa Belanda itu di tempat saya sisa sedikit yang bisa bahasa Belanda di Manado. Di Sumatera Barat juga sedikit. Jawa bahkan nggak ada. Jadi apa jejak kolonialnya di situ? Kalau sebuah bangsa menjajah bangsa lain, dia akan tinggalkan peradaban di situ supaya ada hegemoni. Indonesia nggak dijajah, artinya Indonesia dirampok oleh kolonial. Rampok tidak pernah, ya bedanya. Penjajah meninggalkan peradaban supaya dia hegemoni. Perampok tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan apa. Nah, ini bisa jadi kontroversi juga di dalam akademis. Wah, Rocky Gerung katanya gitu enggak. Kan kita pikir 50 tahun, iya itu datang waktunya, tapi dari segi konsep kolonial, jejak kolonialnya nggak ada di sini. Birokrasinya ada, nggak ada juga. Birokrasi kita itu adalah feodalistik, bukan rasional Weberian. Kan begitu soalnya.
Nah, HTI adalah intervensi, atau saya rumuskan dengan cara yang lain. HTI adalah interupsi terhadap Pancasila. Interupsi ya dilayani, bukan dihukum. Lain kalau diangkat senjata itu. Jelas. Jadi apa yang berlangsung di dalam alam pikiran jangan diselundupkan ke dalamnya kecemasan terhadap rekan-rekan sehingga kita negeri ini terbelah oleh rezim ini karena prinsip rezim yang masokistis menghukum orang. Bagaimana mungkin sosial baun kita, ikatan sosial kita bisa rapat ulang kalau negara terus mengklaim kami Pancasila, kalian fundamentalis. Gila. Jadi saudara kita ada lagi di dalam soal itu, soal ekonomi, soal politik, soal ideologi. Jadi kerumitan ini harus diurai oleh jalan pikiran. Nah, itu saudara kasih kritik bahwa seharusnya kita memproduksi lebih banyak jalan pikiran, bukan jalan tol. Nah, mahasiswa akhirnya terjebak di dalam kecemasan yang sama. Karena Anda menganggap bahwa nggak ada jalan keluar. Padahal setiap, gampangnya begini, saudara mahasiswa tadi yang bertanya, setiap pengentalan regimentasi di dalam dirinya ada efek political decay. Jadi pengentalan itu di dalam dirinya sebetulnya adalah pembusukan. Jadi aglutinasi, mengentalnya darah itu akan menghambat aliran oksigen. Sekarang pemerintah sedang mengalami aglutinasi. Jadi suplai oksigen ke otak pemerintah itu berkurang. Orang yang suplai oksigennya kurang, hidupnya akan cemas, marah-marah dan nggak punya konsep. Jadi pemerintah sekarang adalah pemerintah yang kekurangan oksigen. Ya, tentunya mungkin masih ada yang ingin bertanya ya, cuman sayangnya kita sudah berada di ujung acara gitu. Dan saya sedikit menyimpulkan beberapa poin tadi. Bahwa problem hukum yang ada di Indonesia dimulai dari tidak dipakainya lagi kemudian dalil-dalil hukum sebagai dasar pembuatan produk hukum, masuk dalam proses penyelesaian. Bahkan tidak ada etika hukum dalam prosesnya. Sementara yang kemudian memiliki fungsi kontrol terhadap para politisi, para penguasa yang ada di atas yang mengoperasionalisasikan hukum itu tentunya adalah rakyat, sebagaimana kita maknai rakyat itu sebagai people itu, bukan sekedar sebagai kaulo. Dan mereka tentunya memiliki otoritas untuk mengkritik. Sayangnya, nalar kritis itu dibungkam dengan persekusi. Artinya bahwa untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam perspektif konstitusi dan politik dan persoalan-persoalan yang lain, maka janganlah berhenti untuk berpikir kritis. Terima kasih. Saya selaku moderator dan terima kasih kepada Bung Rocky yang terus semangat Suryono dan para hadirin sekalian. Saya cukupkan sekian dari moderator, nanti saya kembalikan ke ketua acara. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian cindramata yang secara simbolis akan diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Ayahanda Suyatna SHMU, dan Kapolri Ilmu Hukum Bapak Joko Purwanto SHMU serta Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Justisia oleh Kakanda Ati Sabutra. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Cindramata tersebut adalah bentuk kenang-kenangan spesial dari kami yang merupakan pemberian dari salah satu pelukis yang kebetulan adalah wisudawan angkatan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, yakni Bung Haris Sucipto asal Banyuwangi.
Pak. Nah gitu. Ya Pak, gitu Pak. Yuk, gue pegang pakai opong. Tunggu, Pak. Gambarnya lagi Pak. Iya, betul. Untuk audien diharap untuk tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Dan apabila melakukan dokumentasi, harap menunggu acara selesai. Terima kasih.